Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita semua pada kesempatan ini bisa bertemu kembali dengan sunnah Rasulullah SAW, sunnahnya orang-orang yang baik, sunnahnya orang-orang yang soleh. Semoga kita semua mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi kehidupan yang barokah yang baik untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini adalah mengaji kitab Ihya Ulumuddin Juz 2 Sakhifah 240. Mengaji kitab Ihya Ulumuddin pengarang Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dengan Sakhifah yaitu 240 dengan tema yaitu duduklah bersama ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Luqmanu ya bunayya jalisil ulama'a fa innal quluba la takhya bil hikmati kama tahyal ardu al mayyitat al mayyit kama takhya al ardu al mayyitata biwabil qatri. Ini Ihya Juz 2 Sakhifah 240. Artinya adalah Luqman berkata kepada anaknya, hai anakku, duduklah bersama para ulama atau para orang yang alim. Sesungguhnya hati-hati itu akan menjadi hidup dengan hikmahnya, duduk kepada orang yang alim. Seperti halnya hidupnya bumi ketika bumi itu ditetesi dengan tetesan air hujan, maka asal mulanya bumi itu asal mulanya mati menjadi hidup. Maka di sini berarti pesan sahabat Luqman kepada anaknya yaitu supaya yaitu belajar dengan orang-orang yang alim, para ulama. Seperti halnya kita semua anak-anak kita, yaitu seharusnya, selayaknya atau sepatutnya seharusnya selalu bisa belajar kepada orang yang alim, kepada para ulama. Dengan belajar pada ulama maka hati kita menjadi akan hidup, hati kita akan menjadi akan baik, hati kita akan menjadi dapat hidayah oleh Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Min haqqil muslimin ayyuqira al masyayikha wa yarhamu asbiyana. Sebagian dari haknya seorang hak atau kewajiban seorang muslim adalah itu adalah mengagungkan para guru, para masyayikh. Mengagungkan para guru, para masyayikh adalah kewajiban seorang muslim kepada para guru atau para masyayikh. Dan sebagian dari kewajiban orang Islam adalah yaitu mengasihi kepada yaitu anak-anak kecil. Wa kana ata'atufu bisyubiyani min adati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Halus kepada para anak kecil itu adalah bagian dari adat atau tradisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ini kalau punya anak jangan dikasar. Kalau kita punya anak jangan selalu dimarahi. Kalau kita punya anak jangan selalu dibentak-bentak. Kalau kita punya anak berikan yaitu keteladanan yang baik. Meneladani sholat jamaah, meneladani membaca Al-Quran, kemudian meneladani hidup disiplin, meneladani kemudian hidup kasih sayang bersama dengan istri kepada anak. Anak kalau dikasar ini anak juga akan menjadi kasar. Anak kalau dimarahi, anak pun juga akan terbiasa marah dengan orang tua. Kalau kita orang tua itu suka marah kepada anak, anak pun juga marah kepada orang tua. Kalau kita ini berkata buruk kepada anak kita pun juga berkata buruk kepada orang tua. Maka ajarkanlah kehalusan kepada anak-anak kita. Jiwa yang halus, perilaku yang halus, perilaku yang baik, ucapan yang baik. Maka ini kalau kita lakukan, maka kita mampu untuk mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian dari tradisi adat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mencontoh Rasulullah adalah berkata yang halus kepada anak-anak kecil. Wa minha ayyakuna ma'a
kalimatul khalqi mustabsyiron tolkol wajhi rafiqon. Sebagian dari tradisi atau adat sunnah Rasulullah, adat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mengucapkan kalimat kepada orang lain yaitu dengan wajah yang berseri-seri, dengan wajah yang gembira, wajah yang berseri-seri. Jangan suka cemberut, jangan suka merengut, jangan suka berwajah masam, jangan suka berwajah buruk. Karena wajah yang berseri-seri kita memberikan senyuman kepada orang lain, maka itu adalah bagian dari pahala, bagian daripada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tabassumuka ala wajhi akhika shadaqatun. Kamu tersenyum kepada saudaramu itu adalah bagian dari sedekah. Kepada istri, kepada anak, jangan suka cemberut kepada anak, jangan suka cemberut kepada suami atau kepada istri. Ya, jangan selalu tersenyum ketika suami itu dapat uang atau dapat gaji. Di saat tidak punya pun harus bisa membahagiakan, bisa menyenangkan kepada suami, atau sebaliknya istri pun, suami pun bisa menyenangkan kepada istri, selalu bisa bersikap ramah. Jangan selalu wajahnya itu wajah cemberut, wajahnya wajah buruk. Maka di sini adalah mustabsyiron tolakal wajhi. Wajah kita harus kita lepas dengan wajah yang senyum, wajah yang senang kepada siapapun, kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada orang lain. Ini harus bisa berwajah yang ramah, berwajah yang baik, berwajah yang sopan kepada orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul akhwaini mislul yataini taghsilu ikhdauma al ukhra ay yata'awanani ala gharadin wahidin tatimmu al ikhwanu idza tarafaqa fi maqsadin wahidin kasaksi al wahidi wa da yaqtadi al musyarakata fi sarra'i wad dharai fil mali wal khali wa irtifa'il ikhtisasi wal istisyari. Jadi saudara kita muslim yang kami hormati, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang kami hormati, ibaratnya seorang saudara, dua saudara itu adalah ibadat adalah dua tangan, di mana dua tangan itu adalah satu membasuh tangan kanan, membasuh tangan kiri membasuh tangan kanan. Ketika kita wudhu, ini menunjukkan kerjasama, sunnah Rasulullah SAW yang sangat indah. Tangan kanan dulu yang kita basuh, tangan kiri membasuh tangan kanan dari jari-jari sampai lengan bagian atas, jangan lupa atas lengan. Kalau membasuh wajah itu jangan di bawah lengan. Malayatimul wajibu ila bi fa wajibun. Sesuatu ibadah di mana tidak bisa sempurna kecuali disempurnakan dengan ibadah itu, maka menyempurnakan ibadah itu adalah hukumnya wajib. Contoh, kalau kita wudhu ini harus yang kita basuh harus di atas lengan. Kalau di bawah lengan tidak sempurna. Kalau di bawah lengan tidak sempurna, maka menyempurnakan ibadah supaya sempurna, maka di atas lengan. Maka membasuh di atas lengan ini hukumnya adalah wajib. Begitu, tangan kiri membasuh tangan kanan 3 kali. Ya, begitu seterusnya, tangan kanan membasuh tangan kiri. Namanya tayamun. Tayamun itu mendahulukan anggota bagian kanan, mengakhirkan anggota bagian kiri. Kenapa begitu? Supaya kita ini terbiasa besok termasuk hari kiamat. Supaya kita tafaul atau berharap baik, supaya kita ini terbiasa dengan perilaku yang baik yang disimbolkan dengan tangan kanan. Perilaku yang baik disimbolkan dengan tangan kanan itu apa contohnya? Memberi, memegang Al-Quran, membaca Al-Quran, kemudian bersedekah, berinfak, kemudian menyajikan makanan kepada suami. Monggo Pak unjukane. Ini Pak minumannya, Pak ini minumannya, silakan Pak. Menyajikan makanan ke meja makan kepada suami, kepada anak, ya, menyajikan makanan kepada tetamu kita, para guru kita, para saudara kita yang bertamu di rumah kita. Ini menggunakan tangan kanan, simbol kebaikan, simbol kemuliaan, simbol kesuksesan, simbol manfaat, itu tangan kanan. Ketika tahiyat juga sama, tahiyat
Tahiyat ini kan yang kita acungkan tangan kita, bukan jari kiri tapi jari kanan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika mengucapkan illallah, ini tangan sebagian jari telunjuk ini diacungkan dan mata kita dipelototkan melihat jari-jari bagian yaitu jari telunjuk, menunjukkan kita semua berharap ketika akhir hayat kita ini hati kita, mulut kita mengucapkan la ilaha illallah, kalimat tauhid, alaiha wa alaiha nahya wa alaiha namut. Satu kalimat tauhid di mana kita adalah hidup berpedoman kalimat tauhid itu, yaitu la ilaha illallah, alaiha nahya wa alaiha namut. Atas kalimat itu, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah, kita hidup dan kita pun akan mati dengan meninggalkan lisan kita, hati kita, yaitu kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Wa biha nub'asu, dan juga dengan kalimat la ilaha illallah kita semua ini dibangkitkan dari alam kubur. Wa biha nub'asu insyaallah taala minal aminin. Apabila kita memegang kalimat tauhid yaitu la ilaha illallah, maka besok ketika kita bangun dari alam kubur, insyaallah kita semua termasuk orang-orang yang aman. Jadi saudara muslim satu dengan saudara muslim yang lain harus kuat, harus kokoh, harus bisa menjalin persaudaraan yang kokoh. Persaudaraan semasa saudara, persamaan sama famili, persaudaraan sama kerabat, ya, persaudaraan sama famili, persaudaraan sama teman satu kantor, persaudaraan sama teman satu kerja, persaudaraan dengan di masyarakat, dengan di lingkungan milio atau lingkungan terdekat, satu RT, satu RW, dan satu desa, bahkan lebih luas lagi satu kecamatan, bahkan lebih luas lagi satu kabupaten, kemudian satu provinsi, sampai persaudaraan yang kuat di negara kesatuan Republik Indonesia, bumi pertiwi. Inilah saudara seperti tangan, di mana merasakan jika tangannya satu sakit, maka tangan yang lain pun merasakan sakit. Jika tangan satu ini diusap, dibasuh, maka tangan pun juga dibasuh. Jadi di situ menunjukkan filsafat syariat Rasulullah SAW, adanya kerjasama, ya ta'awanani ala gharadin wahidin, kerjasama yang baik antara kedua tangan dengan tujuan yang sama, tujuan yang satu, di mana satu yang lain menyempurnakan, ya, dengan tujuan yang sama. Tatimu al-ikhwanu idza tarafaqa fi maqsadin wahidin, satu dengan yang lain dengan tujuan yang sama, tujuan yang kuat. Saudara-saudara Islam adalah saudara yang kuat, saudara-saudara Islam adalah saudara kita, maka semuanya adalah tujuan yang sama, yaitu persatuan sesama saudara Islam. Ini harus kuat. Kasyaksil wahidi, seperti satu personel, satu orang. Jadi dua saudara ini seperti satu jasad, satu tubuh, satu orang. Ini wada yaqtadi al musyarakata, ini membutuhkan yaitu kerjasama. Kita menjalin kerjasama yang baik, kerjasama antar rumah tangga, anggota rumah tangga, kerjasama antar anggota rukun tetangga, rukun warga, kemudian kerjasama di tingkat desa dan seterusnya, sampai di tingkat nasional, bahkan sampai di tingkat yaitu yang lebih luas lagi. Fisarra'i wadh-dharra'i fil mali, di dalam keadaan sulit atau di dalam keadaan senang atau dalam keadaan bahaya, kerjasama dalam harta kita mampu kerjasama kepada saudara-saudara kita untuk kebaikan. Wal khali, dan juga keadaan di mana kita perlu keadaan sulit, keadaan senang, kita perlu kerjasama yang baik. Wartifa'il ikhtisasi wal istisyari, juga wabil khusus juga kita mengangkat kerjasama yang khusus di antara saudara-saudara kita, harus diangkat kerjasama yang khusus, dan kebahagiaan satu dengan yang lain harus dibagi satu dengan yang lain, saudara muslim kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sa'id bin Hisham dakhaltu ala Aisyata wa fasaltuha
an akhlaqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ama taqra'ul Qur'an qultu bala ya Rasulullah qalat wa qultu bala qalat kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Qur'anu rawahu Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang sumbernya dari Sa'ad bin Hisham. Sa'ad bin Hisham berkata, saya masuk kepada Aisyah kemudian saya bertanya kepada beliau Aisyah tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah menjawab berkata, apakah kamu membaca Al-Qur'an? Kemudian saya Sa'id bin Hisham menjawab, iya saya membaca Al-Qur'an hai Aisyah. Kemudian Aisyah melanjutkan, kemudian ia berkata, akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Qur'an. Cermin akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Maka kita semua orang Islam harus bisa meneladani akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Hadis ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di kitab Sahih Muslim. Wa innama adabu al-Qur'anu al-afu wal amru bil ma'rufi wa a'radun nasi wa a'radu anil jahilina wal adlu wal ihsanu wa ita'udil qurba wa ita'udil qurba wal qadhi wa ita'udil qurba wa yanha anil fakhsya'i wal munkar wal baghi wa anil munkari wal baghi wasbir fa'fu anhum masfah wal khadiminal ghaidha anin wal afina anin nasi wal afina anin nasi. Surat Al-Hujurat ayat 12. Wa khusnul dhani wa la yaghtab ba'dhum ba'dhan wa la tajassasu. Sebagian daripada sebagai sungguh akhlaknya Rasulullah, adab atau akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Akhlaknya Rasulullah yang ada dalam Al-Quran adalah satu, adalah pemaaf. Kita harus bisa memaafkan saudara kita yang salah, meskipun bagaimanapun saudara kita, tetangga orang lain yang salah harus mampu kita maafkan. Wal amru bil ma'rufi, dan juga perintah kepada kebaikan. Kemudian wa a'radu anil jahilina, Rasul berpaling kepada orang-orang yang bodoh. Wal adlu, dan juga Rasul berbuat adil, berbuat kebaikan, kemudian melakukan, yaitu mengerjakan hak-hak kerabat atau famili, kemudian mencegah dari perbuatan yang keji dan perbuatan mungkar serta tipu daya. Kemudian wasbir, dan sabarlah kamu, fa'fu anhum wasfah, dan juga ampunilah mereka dan musafahah atau bersalaman kepada mereka. Wal kadhiminal ghaidha, dan yaitu menahan dari kebencian atau dari kemarahan. Wal afina anin nas, dan juga memaafkan kepada manusia. Kemudian wa khusnudzani, dan juga berbuat baik, khusnudzon, yaitu prasangka yang baik kepada orang lain. Kemudian tidak mengerasani atau mencari kesalahan satu dengan kesalahan orang lain. Kemudian tidak mencari cacat orang lain. Wala tajassasu, dan janganlah kamu semua tajassus, yaitu mencari-cari kelemahan-kelemahan atau kesalahan atau aib orang lain. Hal ini disebutkan seperti disebutkan pada Al-Quran surat Al-Imran ayat 134. Ini adalah bagian dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kehidupan kita ini perlu dibiasakan akhlak yang baik. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Akhlaqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sakhawatu rasuli wajudu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa askhahum wa kana fi syahri Ramadan karikhi al-mursalati la yumsiku syai'an. Akhrajul syaikhani min hadisi Anasin. Hadis yang sumbernya dari Anas yang dikeluarkan oleh Syaikhani, bahwasanya kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang manusia yang paling dermawan, paling dermawan, paling sakho, paling dermawan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dermawannya Rasulullah
pada bulan Ramadan itu adalah seperti angin yang dilepas, yang tidak sama sekali tidak ditahan, seperti angin yang dilepas, seperti angin yang dilepas. Berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu termasuk orang yang perlu kita teladani dalam kehidupan kita. Kita bisa menjadi orang-orang yang dermawan, orang yang ahli memberi, ahli sedekah, orang yang hati kita adalah hati yang kaya, orang yang dermawan. Di saat ada membutuhkan atau bantuan, apakah itu masjid atau musola atau madrasah pesantren atau yang lain, fakir miskin, ada proposal, bentuknya proposal atau surat undangan atau bantuan, ini perlu kita teladani kita supaya bisa bisa syakha, bisa dermawan kepada orang yang membutuhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jalisu sholihu mislu sahibil miski ilam yahib lakam minhu tajid raihahu. Ini kitab Ihya Ulumuddin juz 2 Shahifah 319. Orang yang duduk bersama orang yang soleh maka seperti orang yang membawa minyak misik. Orang yang bersama dengan orang yang membawa minyak misik. Apabila seorang yang menemani kepada orang yang membawa minyak misik, maka ia akan diberi minyak misik. Apabila ia tidak diberi minyak misik, maka ia pun akan menemukan yaitu bau minyak misik. Subhanallah. Ini adalah metafora perumpamaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadilah orang seperti minyak misik yang selalu memberikan keharuman, manfaat kepada orang lain. Orang yang mengambil manfaat dari orang lain, seperti halnya di sini, apabila kata semua itu adalah jalis, orang yang duduk bersama orang yang soleh, maka kita pun akan bisa menjadi soleh juga. Apabila kita duduk bersama dengan ulama, kita pun akan bisa belajar dengan ilmunya ulama. Seperti halnya di sini adalah diumpamakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan adalah minyak misik. Apabila kita semua ini tidak duduk bersama orang yang mempunyai minyak misik, maka apabila kita semua tidak diberi minyak misik, maka kita pun mendapatkan bau dari minyak misik. Subhanallah. Ini disebutkan kitab Ihya Ulumuddin juz 2 Shahifah 319. Bismillahirrahmanirrahim. Amin hakil muslimi ayastura auratil muslimina kullahum man satara al muslimin satarullahu ta'ala fi dunya wal akhirah. Sebagian dari kewajiban orang muslim adalah orang muslim itu adalah menutup auratnya atau cacatnya orang-orang muslim yang lain. Semua cacatnya bisa kita tutup. Siapa yang menutup cacatnya atau kekurangannya atau aibnya saudara muslim yang lain, maka di dunia dan akhirat cacat orang yang menutup tadi akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini penting untuk bisa menahan diri, menahan emosi jika saudara kita ini ada kekurangan. Ini perlu kita tutup, itu perlu kita kendalikan diri, kita mampu mengendalikan diri. Jangan sebaliknya ketika saudara kita ini ada kekurangan, ini selalu kita gembor-gemborkan, selalu kita buka cacatnya, kekurangannya, aibnya, selalu kita buka-buka ghibah, kemudian diomongkan ke sana kemari, cacatnya selalu diomongkan kepada orang lain. Ini adalah bukan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka menutup cacat saudara itu, kita semua apabila menutup cacat saudara kita, maka besok pada hari di dunia dan di akhirat cacat kita akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Afdalul fadhaili antasila man qata'aka wa tu'ti man haramaka wa taswahu man dolamaka. Akhrajahu Ahmadu min hadis Mu'ad bin Anasin. Kitab Ihya Ulumuddin juz 2 Shahifah 298 menyatakan hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amal yang paling utama dari amal yang utama adalah satu adalah antasilaman qata'aka, yaitu kita
ya kamu, yaitu di situ kamu adalah menyambung tali silaturahim kepada orang yang memutusmu. Waktu jadi kalau ada saudara yang memutus, kita pun harus kita sambung. Tidak mau tidak mau berkunjung, tidak mau menjalin tali silaturahim, maka kewajiban tetap kita harus jalin tali silaturahim. Waktu timan haramaka, dan juga kamu memberi kepada orang yang tidak mau memberi, berilah kepada orang yang tidak mau memberi. Kalau memberi kepada orang yang memberi itu wajar. Ada saudara tetangga memberi kita pun sebaliknya memberi. Tetapi yang paling utama justru tidak seperti itu. Kita memberi kepada saudara yang tidak mau memberi, orang yang tidak memberi. Kita menyambung tali silaturahim kepada orang yang memutus silaturahim. Wataswahu man dolamaka, dan kita musyafahah bersalaman kepada orang yang dolim. Orang yang dolim harus kita salami, kita dekati, kita perbaiki. Supaya apa? Supaya orang yang dolim itu taubat atau tidak melakukan dolim selanjutnya. Hadis ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, yang sumbernya dari hadis Mu'ad bin Anas di kitab Ihya Ulumuddin juz 2 Shahifah 298. Maka di sini para pemirsa yang dirahmati kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita bercermin dan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa habbul a'mali ila Allahi wa idkhalu sururi ila qalbil mu'mini aw ayufrija anhu ghamman wa antaqdi anu tainan aw yu'tahu min ju'in. Amal yang paling utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menyenangkan hati kepada saudara yang lain. Hati orang mukmin kita senangkan, mungkin lewat ucapan salam, lewat kita memberi saran atau mengingatkan, lewat kita membantu usahanya, lewat kita memberi petunjuk yang benar yang baik, kedekatan dengan orang lain. Kalau kita menyenangkan hati orang lain, maka itu adalah bagian kebahagiaan batin diri kita. Kita mampu menyenangkan orang lain. Namanya idkhalus surur ila qalbil mu'mini. Jadi menyenangkan hati orang mukmin yang lain. Terus au ayyufrija anhu ghamman. Kita bisa memberi kemudahan kepada orang yang mendapat kesulitan. Saudara kita yang mendapat kesulitan, maka kita kalau mampu bisa membantu atas kesulitan itu bisa menjadi mudah. Ini adalah pahala besar, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Au taqdi anhu dainan, atau kamu bisa kamu bisa melunasi hutangnya atau mendatangkan atau melunasi hutangnya. Kita mampu memberi, mungkin membantu, bisa melunasi hutangnya. Itu adalah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Au yudha'imahu min ju'in, atau memberi kepada orang lain karena dalam keadaan lapar, dalam keadaan memang membutuhkan uluran tangan lewat makanan pokok, kita memberi kepada orang lain dalam keadaan lapar. Itulah adalah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian empat hal yang membatalkan amal. Empat hal yang membatalkan amal pertama adalah al-mannu. Al-mannu adalah ngundat-ngundat. Ngundat itu menjelek-jelekan. Wal ada, menyakiti. Kita memberi tapi menyakiti orang lain. Itu adalah amal kita akan batal, tidak mendapat pahala. Wal hasadu adalah hasud, dengki. Orang lain mendapat nikmat, kita dengki, kita tidak suka, kita marah, kita dengki, dan kita berusaha untuk menghilangkan nikmat yang diterima oleh orang lain. Itu adalah hal yang membatalkan amal kita. Warriya'u, kemudian adalah pamer. Pamer itu adalah ingin dipuji orang lain, ingin mendapat penghormatan orang lain, ingin mendapat pujian orang lain, kemudian ingin mendapat sesuatu yang lebih dari orang lain. Amal yang karena suatu tujuan tertentu, tidak karena Allah, ini namanya adalah riya. Riya adalah bagian dari syirkul asghar. Syirik yang kecil adalah riya. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari meneladani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
sunnah yang baik yang selalu kita pancarkan dalam kehidupan kita, sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita pancarkan dalam perilaku kita, dalam lisan kita, dalam ucapan, dalam perilaku kesehari-hari, sehingga dengan pancaran akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup kita akan menjadi bahagia di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Demikian para kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat mengaji kitab Ihya Ulumuddin juz 2 karangan Imam Ghazali. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.